Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Terus dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung, saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, serta tekan tanda lonceng, agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali lagi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian, untuk setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman ini, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, lihatlah segalanya dari sudut pandang Tuhan. Ibrani 11, ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sebagai umat Kristen, kita diminta untuk dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Dengan melihat segalanya dari sudut pandang Tuhan, maka kita dapat mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan tidak ada sesuatu terjadi hanya karena kebetulan saja. Tuhan selalu punya rencana dalam setiap hal yang kita alami. Dan Dia selalu menyediakan yang terbaik bagi hidup kita. Tetapi tidak demikian yang terjadi dalam banyak kehidupan umat Kristen. Banyak yang selalu protes akan apa yang sedang mereka alami. Timbul berbagai pertanyaan, mengapa hal ini terjadi? Mengapa hal itu terjadi? Mengapa Tuhan izinkan semuanya? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang muncul ketika segalanya tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Dalam keadaan seperti ini, kita seakan hanya dapat melihat ada tembok besar yang menghalangi langkah hidup kita. Tidak ada jalan keluar lagi, dan segalanya sudah menjadi berantakan. Kita tidak mengerti bahwa sebenarnya ada berkat yang Tuhan sediakan di balik tembok tersebut. Kita harus mengalami terobosan agar dapat meraih berkat yang telah tersedia. Lalu, bagaimanakah cara kita dapat mengalami terobosan dan melihat bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi hidup kita? 1. Percaya bahwa Allah yang berjanji itu setia menepati janjinya. Ibrani 11, ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Abraham sadar bahwa secara fisik, dia dan istrinya sudah tidak mungkin lagi memiliki anak karena sudah lanjut usia. Tetapi dia belajar untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapi apa yang telah dijanjikannya. Dan Tuhan tidak lalai menepati janjinya kepada Abraham untuk memberikan seorang anak. Abraham mempercayai Allah dengan segenap hatinya. Dia tidak meragukan Allah, walaupun faktanya secara manusia tidak mungkin. Itulah sebabnya, Abraham memperoleh atau menerima apa yang dipercayainya. Kemudian yang kedua, cara kita dapat mengalami terobosan dan melihat bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi hidup kita adalah bangkit dari keterpurukan. 1 Raja-Raja 19, ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah,
yakni Gunung Horeb. Seperti kita ketahui dalam kisah ini, diceritakan tentang Nabi Elia, yang setelah mengalahkan 450 orang nabi-nabi Baal, Nabi Elia mendapatkan ancaman oleh Izebel. Izebel sangat marah atas perbuatan Elia, dan ingin membalasnya. Elia menjadi sangat ketakutan, dan kabur ke padang gurun. Di sana ia merasa putus asa, dan ingin mengakhiri hidupnya. Tetapi Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolong dia. Tuhan menyampaikan pesannya, agar Elia bangun, dan bangkit dari keterpurukannya. Elia menyelesaikan tugas-tugas besar yang Tuhan sediakan baginya. Elia tidak mau terintimidasi dengan ancaman tersebut. Jadi, menyadari apa yang Tuhan sediakan, di balik setiap masalah yang kita alami, tidaklah cukup. Kita harus bangkit dari keterpurukan. Kita harus bangkit dari kesedihan, kekecewaan, sakit hati, dan keputusasaan yang kita alami. Lepaskan, dan tinggalkan segala perasaan tersebut, bangun dan bangkit, untuk meraih berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada perkara besar, yang telah Tuhan sediakan, bagi kita yang mau bangkit. Kemudian yang ketiga, cara kita dapat mengalami terobosan, dan melihat, bahwa Tuhan telah menyediakan, yang terbaik bagi hidup kita, adalah raih janji Tuhan, dengan iman. Bilangan 14, ayat 7-8. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu, adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara yang terkasih, dalam pasal sebelumnya ini, diceritakan, ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, mereka mengirim 12 orang pengintai, untuk melihat keadaan di sana. Setelah mengintai, 10 orang mengatakan, bahwa negeri tersebut diduduki oleh para raksasa, dan tidak mungkin dapat dikalahkan. Baca Bilangan 13, ayat 32-33. Hanya 2 orang pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, yang tetap berkeyakinan, bahwa Tuhan pasti akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, dan merebutnya dari tangan musuh. Kita, sebagai orang percaya, harus punya iman. Percayalah, Tuhan telah menyediakan berkat-Nya bagi kita, namun walaupun demikian, pasti ada rintangan-rintangan, yang memang harus kita lalui. Tidak sedikit dari rintangan tersebut, yang membawa kita kepada duka. Tetapi, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Bangsa Israel, dibawa berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, bukanlah tanpa maksud. Tuhan mengajar banyak hal kepada bangsa Israel. Demikian pula dengan kehidupan kita. Tuhan sedang mengajar kita dalam berbagai masalah yang kita hadapi. Tuhan ingin, agar kita dapat terus melihat janji-Nya, dan percaya, bahwa Dia akan memberikannya kepada kita. Dan Tuhan ingin, agar kita pergi meraih janji yang telah disediakan tersebut. Jangan takut akan berbagai rintangan yang ada. Percayalah, bahwa tangan Tuhan akan menuntun kita kepada kemenangan. Yakinlah, bahwa Tuhan selalu menolong kita. Lihat janji Tuhan dengan mata iman, bangkit dari keterpurukan, dan raih janji Tuhan dengan iman. Roma 8, ayat 28. Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja, dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil, sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Kami mau menjadi anak-anak-Mu, yang senantiasa percaya kepada janji-Mu. Biarlah kami senantiasa memandang segala sesuatu yang terjadi dari sudut pandang-Mu. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami.
Ya Bapa, saat ini kami juga bersyukur dan berterima kasih buat hari yang baru ini. Kalau kami ada saat ini, kami masih bernafas. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebelum kami melangkah pada hari ini, kembali lagi, kami mohon berkat perlindungan-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu bagi kami dan keluarga kami. Berkatilah kami dan keluarga kami di sepanjang hari ini, baik dalam segala aktivitas kami, maupun dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Lindungilah kami ya Tuhan, dari segala kejahatan dan tipu daya iblis. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan, dan jauhkanlah kami dari segala virus-virus penyakit. Sehat-sehatkanlah kami semuanya. Ya Roh Kudus, tuntunlah langkah kami, agar kami tidak salah melangkah. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah di hari yang baru ini. Kami percaya, kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.